Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara GPD TBS Bogor. Kita akan menikmati firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita memuji Tuhan, mendengarkan lagu pujian. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur terima kasih kepadamu Tuhan. Kami puji Engkau, kami tinggikan namamu. Terima kasih segala kebaikan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman. Firman dari Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Terima kasih Tuhan, buatlah firman-Mu tinggal hidup di dalam hidup kami, bekerja dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman kita kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, di mana judulnya kuasa daripada doa. Di dalam firman Tuhan Yakobus pasal 5 ayat 16b dikatakan, doa orang yang benar kudoakan dengan yakin sangat besar kuasa. Saudara-saudaraku, kita lihat ayat-ayat yang berhubungan dengan kuasa doa itu. Kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya,
Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah aku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Jadi Tuhan, saudara-saudara, kita lihat bagaimana kuasa Tuhan, kuasa doa yang disemanjatkan oleh Hizkia. Dengan doanya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan juga dengan air matanya, Tuhan merubah firman-Nya yang telah disampaikan tadinya Hizkia akan mati, tapi bisa diperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Saudara-saudara, tentang doa-doa ini terdapat dalam perjanjian lama. Sekarang kita lihat doa di perjanjian baru yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 32 dan seterusnya. Ini tentang Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan ke mana-mana. Dalam perjalanannya itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Selama penduduk Lida di Saron, semua penduduk di Lida dan di Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan segera datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, dia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu dia masih hidup. Tapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling kepada mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian dia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamit kulit. Saudara-saudara, kita tahu siapa itu Petrus, saudara-saudara ya. Petrus itu adalah salah seorang daripada murid Tuhan. Dikatakan bahwa Petrus dapat menyembuhkan dua-duanya yang sakit disembuhkan seperti Dorcas tadi itu, dan semua yang disembuhkan itu memang hidupnya baik. Di sini katakan tadi bahwa Dorcas itu perempuan yang banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Nah, tapi waktu dia sakit dia mati. Tapi oleh pertolongan Tuhan ketahuan sama Petrus datang didoakan dan sembuh. Maka saudara-saudara kita dapat melihat bahwa kuasa doa itu luar biasa.
seperti yang telah kita baca di kedua cerita tadi. Memang itulah perlunya kita tetap harus berdoa dengan sungguh-sungguh, karena dengan doa itu kita dapat meminta kepada Tuhan apa yang menjadi keperluan kita mengenai pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Itu semua Tuhan bisa berikan dengan kuasa doa. Dikatakan doa orang yang benar perbuatan dengan sungguh-sungguh sangat besar kuasanya. Apa kita adalah orang yang benar? Kita kan orang berdosa. Betul, kita berdosa, tapi kita dibenarkan oleh iman kita. Maka saudara-saudara, perlu kita harus berbuat baik supaya kita punya iman yang baik. Maka setiap kita berdoa, doa kita didengarkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Tidak panjang firman Tuhan yang disampaikan, tapi ingat, dengan kuasa doa apapun bisa terjadi. Tuhan berkati. Kita berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih kepadamu karena kami telah mendengarkan firman-Mu yang luar biasa. Kami yakin dan percaya firman-Mu itu iya dan amin. Maka itu kami yakini. Bila firman-Mu yang telah kami dengar mendapat tempat dalam hati kami buat bertumbuh, berbuah menjadi kekuatan bagi kami dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Sampai di sini firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Haleluya. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.